Pernahkah kamu mengenal seseorang yang dulunya sangat baik, perhatian, penuh kasih? Tapi suatu hari, kamu melihatnya berubah. Ia bukan lagi orang yang sama. Ia dingin, kejam, bahkan kadang berbahaya. Dan kamu bertanya-tanya, apa yang membuat orang baik berubah menjadi monster? Ini bukan kisah fiksi. Ini kenyataan. Ini bisa terjadi pada siapapun. Kita sering percaya bahwa orang baik akan selalu baik. Kita berpikir bahwa kebaikan adalah sifat permanen, seperti warna mata atau tinggi badan. Tapi psikologi manusia jauh lebih kompleks. Kebaikan bisa dipelajari dan bisa juga luntur. Banyak orang baik tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kepatuhan. Mereka belajar untuk menyenangkan orang lain, menekan amarah, dan menahan luka. Namun luka yang ditekan tidak hilang, ia mengendap. Dan ketika tidak tertangani, luka itu bisa menjadi gelap, dan akhirnya, kegelapan itu mencari jalan keluar. Orang tidak berubah tanpa alasan. Kebaikan bisa terkikis sedikit demi sedikit oleh lingkungan yang salah. Pengkhianatan, penolakan, pelecehan, kekerasan. Dunia tidak selalu ramah pada orang yang tulus. Bayangkan seseorang yang selalu membantu, tapi terus disakiti. Yang selalu jujur, tapi terus dimanfaatkan. Yang ingin dipercaya, tapi terus dikhianati. Suatu hari, ia berhenti percaya pada kebaikan. Dan ketika itu terjadi, sesuatu di dalam dirinya mati. Yang tersisa bukan lagi manusia yang sama. Menjadi monster bukan terjadi dalam semalam. Itu proses yang lambat, menyakitkan, dan sering tak terlihat. Pertama, mereka kecewa. Lalu, mereka mulai mengisolasi diri. Mereka mulai membangun tembok. Dan ketika tembok itu selesai dibangun, mereka tidak lagi merasakan empati, kasih, keterikatan. Luka berubah jadi kemarahan. Kemarahan berubah jadi kebencian. Dan kebencian menjadi bahan bakar bagi monster yang baru lahir. Penelitian psikologi mengungkap sisi tergelap manusia. Eksperimen Stanford Prison oleh Philip Zimbardo menunjukkan bahwa ketika diberi kekuasaan dan kondisi tertentu, orang biasa bisa menjadi kejam dalam hitungan hari. Orang yang tampak sopan bisa berubah menjadi penyiksa hanya karena peran yang diberikan padanya. Kesimpulannya, lingkungan bisa mengaktifkan sisi tergelap dalam diri siapapun. Dan ini menakutkan, karena itu artinya monster bisa tumbuh di dalam siapa saja, termasuk kita. Banyak orang baik menyimpan trauma yang tak terlihat. Dan karena mereka tidak pernah diajarkan cara menghadapinya, mereka menyimpannya dalam diam. Hingga suatu hari, tekanan itu meledak. Dan ketika ledakan itu terjadi, mereka bukan lagi orang yang kamu kenal. Mereka bisa menjadi manipulatif, penuh dendam, bahkan berbahaya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah jadi korban. Dan monster adalah topeng terakhir untuk bertahan hidup. Pertanyaannya, apakah orang baik yang telah menjadi monster masih bisa kembali? Jawabannya tergantung. Beberapa bisa diselamatkan, jika ada yang peduli cukup dalam untuk mendengarkan. Untuk melihat luka di balik amarah. Tapi banyak yang tidak bisa. Karena dunia terlalu cepat menghakimi, dan terlalu lambat untuk memahami. Kita semua bisa menjadi pahlawan bagi satu jiwa, atau menjadi alasan kenapa mereka akhirnya menyerah. Jangan buru-buru menghakimi mereka yang berubah. Mungkin mereka tidak pernah ingin jadi seperti itu. Mungkin monster yang kamu lihat adalah hasil dari luka yang tak kamu tahu. Dan mungkin yang mereka butuhkan bukan penghakiman, tapi seseorang yang cukup berani untuk berkata, "Aku tahu kamu terluka, tapi kamu tidak sendiri." Jika video ini menyentuh hatimu,
bagikan kepada mereka yang kamu pikir membutuhkannya. Dan jika kamu pernah merasa menjadi monster karena luka yang terlalu dalam, ingat, kamu bisa sembuh. Monster bukan identitas. Itu adalah reaksi. Dan kamu bisa memilih untuk kembali.